Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.5 Pembuatan dashboard interaktif visualisasi data real time. Pada pelatihan pintar kemenang kali ini, yaitu visualisasi data AI. Sekarang kita sudah mencapai ke poin 5. Kita akan mengerjakan pelatihan soal pilihan ganda ada 10 soal. Kita mulai mengerjakan dalam waktu 1 jam setengah. Kita mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Di sini kita diharapkan dapat lolos passing grade nilai minimal yaitu 60, tapi kita usahakan mendapatkan nilai sempurna 100. Kita mulai mengerjakan soal yang pertama. Ada tujuan utama dari pembuatan dashboard visualisasi data adalah mengedit teks, menyimpan data secara lokal, memvisualisasikan data secara interaktif, atau menghilangkan data yang lama. Itu untuk Tujuannya untuk memvisualisasikan data secara interaktif. Soal selanjutnya nomor 2. Data wrapper menawarkan pilihan visualisasi real time untuk data fiktif, data lama, data statis, data yang sering diperbaharui. Real time, data yang real. Soal nomor 3. Data wrapper dapat diakses melalui aplikasi desktop, platform web, smart TV, atau konsol game. Wah, data wrapper ini dapat diakses di webnya, bukan di aplikasi atau bahkan di konsol game, tapi di platform web. Data wrapper webnya. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu keuntungan data wrapper adalah dapat digunakan tanpa keahlian coding, tidak mendukung grafik interaktif, membutuhkan keahlian teknik tinggi hanya untuk pengguna profesional. Jadi ini adalah dapat digunakan tanpa keahlian coding. Dapat digunakan tanpa keahlian coding. Itulah keuntungan kita menggunakan data wrapper. Mudah. Nomor 5. Data wrapper dapat mengimpor data dari file format CSV, Excel, Google Sheet, Word, MP3, atau PDF. Dapat kita impor dalam format CSV, Excel, ataupun Google Sheet. Itu data wrapper. Selanjutnya nomor 6. Tampilan yang sederhana pada dashboard berguna untuk menghambat navigasi, fokus pengguna pada inti informasi, mengurangi akses pengguna, menambah elemen visual berlebihan. Ini untuk memfokuskan kita tampilannya sederhana pada dashboard. Nah, jawabannya adalah B. Fokus pengguna pada inti informasi. Soal nomor 7, visualisasi data pendidikan biasanya dirancang untuk pengguna umum, manajemen pendidikan, anak-anak, atau seniman. Visualisasi data itu untuk manajemen pendidikan, pengguna manajemen pendidikan. Soal selanjutnya nomor 8. Visualisasi data pendidikan yang real time bermanfaat untuk menghitung hasil panen, memantau stok barang, memantau jumlah pendaftar baru, menyimpan data pribadi. Yang real time seperti soal tadi, dia real, yang up to date lah, yang baru. Berarti ini adalah kita bisa memantau jumlah pendaftar baru. Misalnya dalam pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru, peserta didik baru, kita bisa menggunakannya. Soal nomor 9, data wrapper mendukung visualisasi geografis dengan grafik lingkaran, peta statis, peta interaktif, teks berjalan. Data wrapper. Soal nomor 10 pada data wrapper. Nah, ini yang terakhir, nomor 10. Data wrapper untuk memulai membuat visualisasi. Pengguna harus
mengunduh perangkat lunak khusus, menulis kode dari awal, menggunakan file MP3, atau mengimpor data dari file. Kita cuma perlu mengunggah data dari file, tidak harus mengunduh perangkat, tidak ada kode-kode, bukan juga dari file video atau materi atau file MP4, tapi impor data dari file. Itu cara untuk memulai membuat visualisasi. Oke, selesai 10 soal ujian. Apakah Anda yakin? Saya sudah yakin, tapi kita tetap harus ulang. Kita harus lihat kembali soal nomor satu sampai seterusnya sudah terjawab. Apakah ada perubahan? Nah, ini aja. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita klik nomor yang 10. Kita klik selesai ujian. Klik saya yakin. Alhamdulillah selesai ujiannya dan mendapatkan skor 100 dan otomatis lolos passing grade. Dan di sini kita bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya. Kawan-kawan silakan periksa jawaban kawan-kawan. Mungkin ada soal yang sama persis, tapi ada juga yang tidak sama, bahkan diacak. Ini adalah sebagai gambaran sekilas, ada yang sama dan ada yang tidak. Jadi kawan-kawan bisa lihat soal yang lainnya mungkin berbeda dari soal yang ini. Nah, tapi untuk yang persis sama seperti ini, kawan-kawan bisa contohkan seperti ini dan silahkan lihat kunci jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.